itu bisa diketahui hukumnya. Jangan terjadi pasangan rumah tangga itu tidak jelas, ucapan cerai dipakai omongan paribasa jadi lalab cenah gitu cek Sunda. Artinya jadi ucapan-ucapan yang ringan sehingga pernikahan itu dianggap permainan. Mundaek ngahiji teu daek piceun, hayang deui balik deui, geus teu purun piceun deui terus gitu. Itu nggak boleh. Ada aturan. Di ayat yang lalu diterangkan bahwa at-thalaqu marratani. Tolak itu 2 kali. Artinya tolak yang bisa rujuk lagi. Apabila kalian menalak, mencerai istri yang bisa dirujuk, bisa kembali lagi hanya 2 kali. Walaupun hal ini beda pendapat. Pendapat pertama yang 2 kali itu dalam 2 kali mengatakan dan beda waktu, beda tempat. Ada yang mengatakan walaupun satu waktu, satu tempat, tetapi dikatakan menyebut 2 kali cerai itu jadi. Dalam kurun waktu 2 kali cerai, fa imsakum bi ma'ruf au tasrihum bi ihsan. Apakah mau bertahan? Berarti kembali lagi setelah dicerai. Tapi harus ma'ruf, harus baik, harus harmonis. Atau tidak mau kembali lagi, mau dilepas. Dilepas juga harus ihsan, harus baik. Jadi jangan menjadi musuh, apalagi kalau ada anak, karena anak itu pertalian darah, tidak akan bisa lepas. Kalau suami istri bisa lepas, kalau anak tidak bisa lepas. Orang tua tidak bisa lepas, saudara tidak bisa lepas, suami istri bisa lepas. Ketika pasangan itu punya anak, tentu sewaktu-waktu ada komunikasi untuk kepentingan anak. Kalau anaknya ditikahkan, berarti harus berkumpul. Apalagi anaknya perempuan, bapaknya walaupun sudah cerai harus menjadi wali. Nah itu makanya Allah mengamanatkan fa imsakum bima'ruf, apabila kalian mau tetap bertahan melanjutkan pernikahan harus ma'ruf, atau mau lepas
tetapi tetap dengan baik. Di dalam ayat ini diawali dengan kalimat in. In itu seandainya. Jadi kalimat seandainya itu biasanya dipakai kalimat yang agak meragukan. Jadi jarang terjadi, mungkin ada terjadi tapi kebanyakan tidak terjadi. In seandainya, lamun ngalamun ngaranna ge. Fa in tallaqaha, maka seandainya si suami itu mencerai istrinya, sudah cerai kedua, maka tidak halal untuk kembali. Maksudnya bukan talaknya yang kedua. Begini, si pasangan rumah tangga cerai sekali, terus perkara cerai hiji, hayang balik deui ngahiji deui, terus cekcok deui, cerai deui, berarti kasabaraha? Kadua. Sanggeus kadua, apakah lanjut atau tidak? Setelah cerai yang kedua bisa rujuk kembali lagi. Apabila setelah kembali lagi kemudian mencerai lagi, nah setelah itu berarti cerai yang ketiga, maka tidak boleh kembali lagi, tidak halal. Di sini ada penegasan dari Allah, jangan seenaknya wahai laki-laki bolak-balik we hayo. Sudah 3 kali selesai, aduh beberapa bulan nggak ketemu, nu kaciri teh alusna, goreng nama poho, duh coba herang kene si lalaki teh, yang balik deui, nggak bisa, wayahna tah dicabok ke mun hayang balik deui mah. Hatta tankiha zaujan ghairah, harus menikah dulu si istri itu. Si perempuan itu tidak boleh kembali lagi ke suami pertama atau ke lelaki pertama, tapi boleh menikah lagi setelah menikah kepada yang lain. Sudah bisa 3 kali, guys. Kulantaran payu si awewena dah herang kene second kawin ku batur, panas. Berapa bulan, berapa tahun, pas salah meureun jiga ieu deui naon, kaciri bermain deui jeung nu ti heula,
maneh mah kitu pokok geus pegat tinu ti heula hayu bae heureuy jeung nu eta geus atulah ngeusan jeung urang talak berarti dipikeun tah ku lalaki anu kadua tah eta mah mulung muntah si lalaki nu pertama tadi boleh nikah lagi tapi biasa akad deui aya wali deui saksi deui jadi panganten deui jadi cinta bersemi kembali. Boleh sabab geus kaselang tapi tetap harus setelah selesai iddah tunggu hatta tankiha zaujan ghaira. Kumaha lamun ngahaja urang geus 3 kali yeun alak awewe eta tapi teu bisa balik deui urang hayang balik deui cik kawin ku maneh heula sok ulah heula teuing sok kawin biasa engke talak deui nya heuh sok lah ngasaan we hungkul nggak bisa. Pernikahan tidak boleh dikasih waktu walaupun kejadiannya sebentar. Jadi dibere waktu mah mesing 10 tahun ge teu meunang. Anjeun nikah jeung kuring ulah heula teuing lah 5 tahun tapi engke ngeusan apalagi kalau sebentar nggak bisa terjadi nikahna. Tapi lamun nikah baru 2 hari 3 hari teu diniatan di waktuan tapi ada masalah mungkin terus cerai, nah itu boleh, artinya tidak masalah. Nah setelah selesai tadi nikah, setelah selesai iddah penceraian dari laki-laki yang kedua, boleh nikah lagi ke laki-laki yang pertama. Fa in talaqaha fala junaha alaihima ayyatarja'a. Tidak dosa kalau mau kembali lagi nikah lagi dengan laki-laki yang pertama. Tapi in dhanna ayyuqima hududallah. Nah ini dijadikan syarat. In dhanna itu jika keduanya ini bukan sepihak menduga akan dapat menjalankan hukum-hukum Allah. Maksud menduga itu sekiranya ada kesiapan dua-duanya untuk menjalankan hukum Allah. Artinya untuk harmonis. Sok kira-kira balener maik balik deui mah. Dari iblis maya wae dina rumah tangga. Tapi kairaha bae oge. Komo geus urut batur mah. Iblisna ge buki gede. Nya kawin deui bareta urut pamajikan. Tuluy geus talak 3 dikawin heula ku batur kakara kurang deui. Mungkin lamun keur bogoh kene mesra sote kaya lamun geus leungit bogohna diungkit-ungkit aing mah urut batur ieu teh sagala rupa diungkit. Jadi
lebih sengsara deui, lebih makan hati deui. Segala disebutan beda cenah ieu mah karasana euy ceuk lalaki teh. Ai kitu urut batur geus gorowong segala macam diungkit. Nah, makanya boleh kembali lagi dengan pasangan yang awal, indonna ayyuqima hududallah. Sekiranya bisa menjalankan hukum Allah, artinya bisa merajut rumah tangga dengan baik, karena rumah tangga itu bukan percobaan. Nah, makanya hati-hati. Jadi memang rumah tangga itu perjuangan. Kalau sebelum nikah hal-hal yang rahasia itu tidak ditemukan. Sebelum nikah semuanya kelihatannya indah. Lalaki ka awewe kitu nyangkana teh indah, baik, bageus. Istri ka lalaki sarua aduh bangunan nurek. Pokoknya yang tersembunyi tidak terungkap, terungkit, tidak terangkat, tidak kelihatan. Tapi setelah menikah semuanya nemrak. Jadi apa? Oh, kieu geuning boga pemajikan teh. Sarena kerek, awakna bau. Cek pamajikana, oh kieu geuning salaki teh. Juga nama alus tapi geuning goreng patut kieu. Segala. Jadi nyaho. Makanya harus siap. Lamun geus diakadan mah rek kumaha-kumaha oge huapkeun. Tong make menyesal. Apalagi kalau membicarakan kejelekan pasangan. Si awewe nyarita ka batur rahasia-rahasia salaki, komo nyangkut fisik. Salaki urang mah euy bobogaana ge kitu geuningnya. Dasar awewe ngarobrol. Ceuk lalaki pemajikan urang euy sugan teh teu kitu. Bobogaanana. Sejelek-jeleknya pasangan rumah tangga yang menceritakan rahasianya di hadapan orang lain. Makanya haram hukumnya. Seandainya jelek, tutupi. Jangan sampai dibicarakan kepada orang lain. Apalagi urusan sekunder, urusan sepele. Kecuali, nah ini bab fikih ya, kecuali benar-benar ada yang menyangkut pasah di mana saja, misalnya istri mapan aya liangannya, nya boga liang istri mah. Kemudian ada penyakitan, misalnya rotak, bahasanya kita berotak, rotak itu pongpet, lain jorang, lain porno. Aya dina fikih, dina Fathul Muin, dina Bajuri aya. Bahasana rotak, pongpet. Wah, pieu geuning bertahan, aduh udah rahasia ieu teh.
kumaha gelisah, tapi da rumah tangga kieu mah teu beres. Nah, sampai ke pengadilan. Kunaon maneh pangrapot pegatan? Ah hoyong we. Kunaon sing bener? Atau walaupun tidak ke pengadilan, misalnya ke orang tua atau ke siapapun, ke fasilitator. Kunaon pangrapot pegatan? Ah tos teu harmonis. Nya kunaon pangrapot teu harmonis? Sagala ditelak-telak sampai si lalaki nyebutkeun kaaiban seorang, kaaiban istrina. Anu oh gitu. Boleh. Itu hanya untuk menjawab pertanyaan ketika ditanya apa sebabnya kalian cerai, ada penyakit, atau sebaliknya istri hayang cerai, kunaon? Ah cenah tos teu harmonis. Kunaon pangna teu harmonis? Kurang duit? Asanes. Teu bogoh? Asanes. Kunaon atuh? Leuleus cenah. Manya teu bisa ditambah. Ah henteu geus sabaraha puluh tahun ge lungguh we cenah. Oh gitu. Nah, kan itu aib laki-laki. Nah, itu hanya contoh ya. Boleh menyampaikan hanya sekedar untuk mengeluarkan alasan untuk bercerai. Selain kepentingan itu tidak boleh laki-laki menceritakan tentang keaiban istrinya di hadapan orang lain, atau sebaliknya nggak boleh. Sejelek-jeleknya suami yang menceritakan keaiban istrinya di hadapan orang lain, sejelek-jeleknya istri yang menceritakan keaiban, kejelekan suami di hadapan orang lain, malahan termasuk diancam api neraka. Ini hukum fikih. Wa tilka hududullah yubayyinuha liqaumin ya'lamun. Itulah hukum Allah yang sudah jelas bagi orang-orang yang mengerti. Artinya orang yang mempunyai akal sehat harus menggali ilmu tentang ini, kemudian menerima, dikaji, sehingga yang namanya umat Islam harus mengetahui hukum agama. Jadi salah kalau umat Islam mempunyai pemahaman bahwa mengetahui tentang ilmu agama hanya ilmu sholat. Bukan. Ilmu-ilmu yang lain perlu diketahui. Ilmu rumah tangga, ilmu pernikahan, ilmu muamalat, perdagangan, dan ilmu-ilmu yang lain. Sangat luas penjelasan-penjelasan agama. Orang yang memiliki akal sehat harus menggunakan akal sehatnya untuk memikirkan ilmu agama Allah. Makanya jangan cerdas terhadap ilmu keduniawian saja. Dalam sebuah hadis, Allahu yubghidu kull alimin bid dunya jahilin bil akhirah. Allah marah terhadap orang yang pintar dalam ilmu keduniawian saja tetapi bodoh dalam ilmu keagamaan. Ilmu arsitek, ilmu matematika, ilmu-ilmu umum yang rumit dia pandai, tetapi ketika ditanya sholat, bisa nggak sholat?
Bagaimana kira-kira kalau sholat kalian mang-mang, apakah 2 rakaat atau 3 rakaat? Itu harus bagaimana sikap kalian? Itu kan memerlukan ilmu. Kalau lupa bagaimana? Itu memerlukan ilmu. Jadi jangan hanya sibuk memahami ilmu duniawi sementara ilmu ukhrawi tidak diperhatikan. Shadaqallahul azim. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Fa in talaqaha fala tahillu lahu min ba'du hatta tankiha zawjan ghayrahu. فإن طلقها فلا جناح عليهما أن يتراجعا إن ظنا أن يقيما حدود الله وتلك حدود الله يبينها لقوم يعلمون صدق الله العظيم.